Nah, saya teruskan eh, kalimat yang ditulis oleh Romo Elisa terhadap tentang Bunda Maria, perannya dalam secara teologis dalam Gereja Katolik. Kepasrahannya yang total kepada rencana dan kehendak Allah menjadikan dia sangat berkenan di hadapan Allah. Ia adalah makhluk yang paling sempurna dari semua ciptaan. Ciptaan, saya kira ini penting, bahwa mengapa tadi saya katakan bahwa Bunda Maria itu memiliki atau memiliki peran sentral dalam Gereja Katolik. Kita tidak menyembah Bunda Maria, tetapi menempatkannya secara istimewa dan menghormatinya. Sangat berbeda saya kira nuansanya, bahwa kita bukan menyembah tetapi menghormatinya secara istimewa. Karena kita juga percaya bahwa Bunda Maria juga sebagai ciptaan, sama halnya dengan perempuan-perempuan lain, sama halnya dengan ibu-ibu yang lain, Bunda Maria juga manusia. Nah, tetapi kata lain yang menjadi penting adalah dipilih, bahwa Bunda Maria dipilih oleh Allah. Ini menjadi sangat penting untuk kita transformasikan, kita konekkan, kita sambungkan dengan peran ibu di masa sekarang. Bahwa peran ibu itu bukan secara naluriah, bukan secara sosial dengan sendirinya lalu terjadi karena paksaan sosial, tetapi memang ketika seorang perempuan memilih menjadi ibu, itu adalah panggilan yang istimewa, pilihan juga, seperti halnya ketika Bunda Maria dipilih oleh Allah. Saya kira itu penting untuk kita hayati, kita tafsir, kita ingat kembali bagaimana sentralnya Bunda Maria dalam penghayatan iman Katolik, terutama penghayatan hidup mereka yang memilih menjadi ibu, dan juga secara khusus keluarga-keluarga kita. Nah, Bunda Maria adalah model iman yang harus diteladani. Iman penuh penyerahan. Kata-katanya yang terkenal, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maria adalah contoh dan teladan gereja yang ulung. Kata-kata ini yang ada di dalam Lukas 1:38 itu juga bagi saya selalu terasa, mengena gitu ya. Terjadilah padaku menurut kehendakmu, dan itu selalu secara sadar dan tidak sadar itu menjadi saya repetisi, saya ulang terus-menerus dalam hati, dalam situasi apapun, terutama tentu dalam situasi sulit di mana saya sendiri tidak memahami apa yang akan terjadi, apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Dan akhirnya toh kita hanya bisa mengatakan seperti Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu saya kira teladan iman yang perlu kita terus ingat dari sosok yang namanya Maria Bunda Kristus. Kembali kepada kehidupan sehari-hari, di mana sebenarnya sekarang lalu peran seorang ibu dalam proses penyelamatan. Jelas bahwa ibu, ini saya bicara dalam kategori yang tradisional, belum memasukkan rekayasa genetika dan macam-macam, bahwa memang kelahiran itu datang dari seorang ibu, seorang perempuan. Entah dia laki-laki atau perempuan, dia akan lahir dari rahim seorang ibu. Itu yang pertama, bahwa keselamatan, bahwa perempuan, seorang ibu itu melahirkan kehidupan. Di situ juga bahwa kemudian proses pertumbuhan, proses keselamatan itu terjadi. Di mana proses keselamatannya? Bahwa ketika melahirkan kehidupan, seorang ibu tidak berhenti di situ, dia harus memelihara. Kita tahu dimanapun perempuan, dimanapun ibu itu akan selalu bangun pagi paling pagi untuk membangunkan anak-anaknya, menyiapkan makanan, masak pagi, terus setelah itu belanja ke pasar, memasak, terus mencuci pakaian, terus membersihkan rumah dan seterusnya. Itu memang pekerjaan domestik gitu ya. Dan
dan seringkali dalam konsep sosial lalu menjadi problematis memang, apalagi kalau kita kaitkan dengan persoalan dengan feminisme, lalu seolah-olah pekerjaan domestik itu menjadi sekunder, menjadi nomor dua. Tetapi toh kita tidak menutup mata bahwa sekarang, dalam era sekarang, dalam era emansipasi, perempuan menjadi juga berperan dalam sektor yang lebih, dalam ruang yang lebih besar, ruang publik misalnya, ruang organisasi yang lebih besar. Kita tidak bisa lupa bahwa Indonesia pernah memiliki presiden seorang perempuan, Ibu Megawati, dan di Jerman sekarang perdana menterinya adalah dipimpin oleh seorang perempuan. Dan dalam konteks pandemi ini, yang disebut-sebut sebagai perdana menteri yang berhasil menahan supaya wabah tidak menyebar, itu adalah Perdana Menteri Selandia Baru, juga seorang perempuan yang luar biasa. Kita tidak menutup mata bahwa betapa sebenarnya perempuan memiliki daya yang luar biasa juga untuk bergerak dalam ruang publik. Jadi kedua-duanya ini sebenarnya bisa dimiliki oleh perempuan, baik domestik dan publik. Maka menjadi semakin lengkaplah bagaimana karya keselamatan itu bisa didorong, diistimewakan dalam diri seorang perempuan juga, apalagi kalau dia menjadi seorang ibu juga.